Pertengahan tahun gini udah makin rame nih, para brand smartphone di Indonesia siap gebrak pasar Indonesia. Setelah kemarin Infinix dan juga iQOO tebar pesona, sekarang giliran Vivo nih mau tancap gas. Jadi di China sana udah dirilis tuh, si Vivo meluncurkan lini smartphone kelas mid-range terbarunya. Namanya itu Vivo S19. Ada dua model yang dirilis ya, yaitu ada Vivo S19 dan juga Vivo S19 Pro. Nah, nantinya ketika masuk ke pasar Indonesia bakal di-rebranding menjadi Vivo V40 series. Salah satu pembaruan yang dibawa Vivo S19 series adalah kapasitas baterai yang lebih besar dibandingkan pendahulunya. Jadi Vivo S19 dibekali kapasitas baterai di 6000 mAh. Sedangkan Vivo S19 Pro punya baterai berkapasitas 5500 mAh. Dan menariknya di sini Vivo udah menggunakan teknologi Blue Ocean demi mencapai kepadatan energi 809 Wh/L. Kepadatan ekstra ini membuat baterai 16,6% lebih kecil dibandingkan baterai konvensional 6000 mAh di HP-HP lainnya. Berkat teknologi ini, Vivo S19 dan Vivo S19 Pro tetap bisa hadir dengan bodi yang tipis. Vivo S19 series ini didukung dengan pengisian daya cepat fast charging berdaya 80 Watt. Terus buat peningkatan lainnya itu terletak di ketahanan air dan debu, yang sekarang punya rating IP64 untuk Vivo S19 versi reguler dan rating IP68 untuk Vivo S19 Pro. Kalau secara teori, sementara rating IP68 memungkinkan Vivo S19 Pro bertahan dari debu dan tahan dalam air sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Rating IP68 memungkinkan Vivo S19 Pro terlindung dari semprotan air suhu tinggi atau panas dari jarak dekat. Vivo S19 ini diotaki chipset dari Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, dipadukan dengan RAM up to 16GB dan internal memory 512GB. Sementara Vivo S19 Pro itu ditenagai dengan chipset MediaTek Dimensity 9200 Plus, dipadukan dengan RAM up to 16GB dan internal memory di 512GB. Vivo S19 Pro ini hadir dengan layar melengkung ya, atau curved display. Layar ini juga menggunakan panel OLED dengan ukuran 6,78 inch dengan resolusi Full HD+, refresh rate di 120Hz. Tingkat kecerahan maksimal sampai 4500 nits. Layar ini memiliki punch-hole yang menampung kamera selfie beresolusi 50MP. Untuk kamera belakangnya, Vivo S19 Pro ini dibekali dengan kamera utama beresolusi 50MP plus OIS dengan sensor dari Sony IMX921. Terus ada juga kamera telefoto beresolusi 50MP dengan zoom optis 2 kali dan kamera ultrawide beresolusi 8MP. Ketiga kameranya ini disematkan dalam modul kamera berbentuk oval jumbo di bagian belakang. Tiga kamera ini ditemani lampu Aura Light LED flash atau ring light khas dari Vivo yang cahaya dan warnanya bisa diatur dari settingan kamera. Fitur lain yang dibawa Vivo S19 Pro itu meliputi dukungan 5G, NFC, Bluetooth 5.3, sensor sidik jari yang tertanam di dalam layar, USB Type-C, dan speaker stereo. Terus buat Vivo S19 regular ini dibekali spesifikasi layar dan kamera selfie yang sama persis dengan Vivo S19 Pro. Yaitu layar ini menggunakan panel OLED berukuran 6,78 inch dengan resolusi di Full HD+, refresh rate di 120Hz, tingkat kecerahan maksimalnya di 4500 nits. Layar ini juga udah mendukung punch hole yang menampung kamera selfie beresolusi 50MP. Perbedaannya itu cuma layar di Vivo S19 regular masih mengadopsi desain yang untuk flat frame ya, atau layarnya itu datar. Dan untuk kamera belakangnya, HP ini cuma dibekali dengan dua kamera aja, yaitu kamera utama beresolusi 50MP yang udah dilengkapi dengan OIS dan kamera ultrawide beresolusi 8MP. HP ini membawa fitur lain seperti dukungan 5G, NFC, Bluetooth 5.4, USB Type-C, dan in-display fingerprint scanner. Vivo S19 dan Vivo S19 Pro sama-sama udah menjalankan sistem operasi Android 14 terbaru yang dilapisi dengan user interface Origin OS 4, atau ketika masuk ke pasar Indonesia bakal menjadi Fantouch OS. Vivo S9 regular ini ditawarkan dalam warna grey, peach, dan juga light blue. Sementara Vivo S19 Pro hadir dalam varian warna grey, hijau, dan juga light blue. Terus buat harganya yang kebetulan udah dirilis buat pasar China, jadi harga dari Vivo S19 regular itu dijual mulai dari 5,7 juta rupiah
Dan untuk harga dari Vivo S19 Pro itu dijual mulai dari 7 jutaan aja. Menurut gua harga yang emang lumayan juga ya. Tapi kalau dilihat dari price to performanya sih udah lebih dari cukup sih ini. Ya semoga aja cepet ya Vivo Indonesia bawa series Vivo ini buat dipasarkan ke tanah air. Biar persaingan HP cantik performa gahar makin rame lagi nih.